warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nova Atuliha, guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Noviana Isna, yang akan saya observasi. Sebelumnya hari ini saya akan melaksanakan prasupervisi untuk mengecek kesiapan Bu Noviana dan juga agar diberikan kelancaran dan kesiapan dalam melaksanakan observasi selanjutnya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Siang, Bu Noviana Isna. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Sebelumnya demi apa sih tujuannya kita melaksanakan pra-observasi? Biar nanti jenengan ketika mengajar itu lebih siap. Kalau sudah siap karena sudah kegiatan pra-observasi ini akan menanyakan beberapa hal yang akan harus jenengan siapkan. Kalau jenengan sudah siap, nantinya jenengan akan percaya diri ketika mengajar di dalam kelas. Jadi mohon bantuannya, semoga nanti kita bisa melaksanakan pra-observasi dengan baik dan lancar. Dan selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk kegiatan observasi, tujuan pembelajaran apakah yang akan dicapai dalam kegiatan tersebut? Jadi karena di pembelajaran kali ini adalah babnya mengenai argumentatif text yang berkaitan dengan tema imani, maka tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu menggunakan ekspresi asking and giving opinion yang berkaitan dengan tema, yaitu imani. Kemudian siswa juga mampu menganalisis pesan yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam sebuah teks. Kemudian bisa juga tujuan dari pembelajaran tersebut adalah siswa mampu menghasilkan sebuah produk melalui sebuah kegiatan berkolaborasi, baik dalam itu berkelompok maupun secara individu. Baik, bagus sekali Jadi dalam kegiatan tersebut untuk area pengembangannya, skill apa sih yang nanti akan didapatkan oleh siswa? Untuk area pengembangannya, yang pertama di listening, itu adalah siswa mampu memahami pesan yang disampaikan oleh native speaker yang mengutarakan suatu pendapat dan mampu mengetahui letak kekurangan dan kelebihan dari pendapat yang diutarakan oleh si native speaker tersebut. Kemudian untuk area pengembangan di speakingnya, siswa mampu menggunakan ekspresi asking and giving opinion ketika mereka ingin mengutarakan pendapat dan bertanya pendapat orang lain. Kemudian untuk area pengembangan di writing, menulis, siswa itu dapat menganalisis struktur dari teks argumentatif teks, dan kemudian melalui proses pembelajaran struktur tersebut mereka mampu menghasilkan sebuah tulisan argumentatif teks yang berkaitan dengan tema. Luar biasa sekali semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai target skill yang diharapkan bisa tercapai. Dan untuk selanjutnya, berarti dalam kegiatan observasi tersebut, model pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan observasi? Untuk model pembelajaran yang akan digunakan adalah model pembelajaran cooperative learning dan project based learning atau PBL. Berarti di PBL nanti ada sintak-sintak yang nanti di dalam kegiatan tersebut. PBL dengan metode PBL tersebut, saya pengen tahu juga nih Mbak, jadi strategi pembelajarannya itu bagaimana di dalam nanti yang jenengan akan laksanakan? Mengenai strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Berarti seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu
terdapat 3 ya kegiatannya, itu ada dari proses, konten, dan sebuah produk. Oke. Dari prosesnya bisa dijelaskan? Jadi dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi ini nanti proses yang saya gunakan adalah saya akan membagi atau memetakan peserta didik dalam sebuah kelompok yang sudah saya bentuk berdasarkan minat dan bakat mereka. Ya. Untuk prosesnya, kemudian untuk kontennya, ya karena tadi saya membagi siswa ke dalam sebuah kelompok berdasarkan minat belajar mereka, maka konten yang akan saya sajikan pun beragam, seperti konten audio itu melalui kegiatan listening, kemudian konten audio visual menggunakan PowerPoint, menggunakan sebuah video pembelajaran. Oke, bagus. Yang selanjutnya yaitu berarti pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk produknya, berarti bagaimana? Nah, setelah melalui kegiatan pembelajaran tersebut, nanti di proses hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut adalah saya berharap peserta didik dapat menghasilkan sebuah produk melalui proses aktivitas berkolaborasi seperti produk tulisan, argumentatif teks, bisa juga mereka menganalisis sebuah struktur kemudian mereka sajikan dalam bentuk PowerPoint atau mereka jelaskan dalam bentuk video. Oke, bagus sekali, luar biasa. Dan untuk selanjutnya setelah tadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, otomatis saya akan menanyakan bagaimana sih nanti penilaian atau asesmen yang akan dilakukan selama kegiatan observasi nanti. Untuk asesmennya sendiri di asesmen penilaian secara kelompok, nanti saya akan menilai mereka dengan cara observasi itu ketika mereka melakukan sebuah presentasi. Kemudian nanti ada juga penilaian asesmen berkelompok yang saya lakukan itu dari sebuah produk yang kelompok mereka buat. Kemudian untuk penilaian individunya itu nanti saya akan ambil dari sebuah aktivitas menulis atau aktivitas menganalisis sebuah teks. Oke, bagus. Ya, berarti ini pertanyaan yang terakhir ya, saya akan menanyakan bahwa untuk sasaran kelasnya itu kelas berapa berarti? Ya, jadi untuk kegiatan ini nanti proses pembelajaran ini akan saya lakukan di kelas 12 Oke, di 12.5. Terus harinya? Untuk harinya berarti hari Selasa. Selasa jam berarti 10.30. Oke. Kasih ya, beberapa pertanyaan sudah saya ajukan ya. Nanti dari jawaban yang tadi Bu Noviana sampaikan, nanti akan saya cek di observasi, akan saya pantau apakah yang tadi Bu Noviana sampaikan itu semuanya masuk di dalam kegiatan observasi. Dan selanjutnya, dan saya juga akan mengecek nih dari tujuan pembelajaran, tadi ada model pembelajarannya, hingga tadi yang terakhir itu sampai assessment. Dan saya berharap nanti ketika kegiatan observasi ya bisa dilaksanakan dengan secara baik, tujuan pembelajarannya bisa tercapai secara maksimal ya, kegiatannya dari tujuan pembelajaran hingga assessment itu ya berjalan dengan kondusif, dan siswa juga merasa senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Noviana di dalam kelas. Dan saya cukupkan kegiatan pada observasi pada hari ini, dan selanjutnya sampai jumpa di kegiatan observasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa nih. Oke, pada hari Selasa tanggal 10 tanggal 14 Oktober 2024 ya, pukul 10.30. Oke, dan sampai jumpa di kegiatan observasi. Dan oh ya, saya tambahkan lagi, setelah observasi akan ada kegiatan pasca observasi. Oke, cukup ya pada kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Thank you so much. Okay, today before we start our lesson, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tiara Puspa.
Zahra Shifa. And the last one, Zulfi Eka. Semoga yang hari ini tidak hadir atau berhalangan untuk hadir karena sakit, di pertemuan berikutnya bisa berkumpul kembali ya. Semoga seperti sehat. Okay everyone, today are you ready to learn something new? Yes. Yeah, because for 2 months ago, 2 minggu yang lalu, we already learned for your TOEFL preparation, right? Yeah. So what do you think about the TOEFL? Gimana di TOEFL perasaannya gimana? How do you feel? Is it easy or difficult? But it will be a memorable experience for you ya. Akan menjadi sebuah kenangan yang membekas. Okay, today before we go to our material, sebelum kita ke pembelajaran pertama kita today about argumentative text with the theme Imani dengan tema Imani. Would you like to start our lesson with ice breaking? Ice breaking dulu atau nggak usah? Kalau mau ice breaking, today I have a game namely tangga, tangan, tangkap. Have you learned? The name of the game? Tangga, tangan, tangkap. Oh, jadi belum. Oke, kalau belum pernah, ya. By the way, ngomong-ngomong, kalian sudah hampir 3 tahun bersama ya? Saya 2 tahun, saya 2 tahun. Spesial di Mas Pak. Ya. Kan kelas 10-nya itu Beda. Oh iya. Tapi 2 tahun nih bareng-bareng. Ya. Suka buka dan ngelakuin bareng-bareng. Hari ini saya pengen setiap dari kalian menuliskan satu hal yang ingin kalian sampaikan kepada teman satu bangku kalian. Tapi jangan sampai teman kalian itu tahu isinya apa. For example, Mas Ilham will write something special for Mas Bayu, tapi Mas Bayu gak boleh tahu isinya. Balis, coba balis kan? Nanti ya, oh ini bisa, nanti balis bisa bareng sama Mbak. Alicia. Kira-kira butuh waktu berapa menit? Gak usah panjang-panjang, gak apa-apa. Bebas. Segala sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada teman satu bangku kalian. Ini bisa bareng sama Sekal di sini. Berteman kan ya? Tangan. Tangga. Tangga. Tangkap. Okay, let's try for once more again. Satu kali lagi ya. Oke, kita lihat yang masuk. Tangan. Tangan. Tangga. Tangan. 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 Tangga. Tangkap. Oke, sekarang boleh semua yang belum berhasil boleh di switch tasnya tangannya nanti bisa baca. Buat itu keren Bu ya. Iya. Tersebut akan disebut dengan teks argumen. Iya, argumentatif teks. Nah, silakan bisa disiapkan catatannya, kita ambil catatan dulu bukan ini. Bukan dulu bukan ini.
tidak menggunakan cash, pembayaran secara cash itu adalah 78% adalah Gen Z, 74%-nya adalah Gen Y, dan 73%-nya adalah from affluent groups, dari sebuah masyarakat kelompok kecil seperti itu. Nah, untuk aktivitas berikutnya akan saya bagi kelompok, kebetulan sudah saya bagi. Ya, kelompok ini saya bentuk berdasarkan kebutuhan belajar kalian, ya, terhadap suatu materi. Silakan saya bagi jadi 6 kelompok di sini. Silakan bisa difoto kemudian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan bisa difoto. Oke, sudah. Silakan bisa move berpindah dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oh iya. Oke, silakan berpindah dulu. Setelah berpindah, silakan satu kelompok dan kelompoknya maju. Coba dari kelompok satu dulu. Ya, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Gen X bertanya, Gen Z menjawab. Ya, kelompok satu bersama. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok A. Kelompok 5. Media verbal text atau sebuah teks. Nanti media pendukung argumen kalian bisa disajikan atau kalian bisa cari sumbernya itu seperti di media koran digital kayak Jakarta Post, kemudian ada Kompas dan sebagainya terkait dengan berita yang membicarakan tentang e-money. Nanti untuk yang kelompok 4, 5, dan 6, karena saya kelompokkan kalian berdasarkan yang kebutuhan belajar dengan menggunakan audio visual, berarti nanti untuk pendukung argumennya bisa menggunakan sebuah video yang berasal dari YouTube. Ya. Silakan diskusinya dilanjutkan. Terkait dengan penggunaan e-money atau uang digital. Nah, ya tugasnya adalah silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian ya. Nah, teman satu kelompok kalian, kemudian jawab pertanyaannya ya dengan menggunakan this one, the expression of giving opinion. For example, misal di dalam kartu tersebut pertanyaannya adalah what do you think about cashless society? Apa yang kamu pikirkan tentang
masyarakat cashless. Nah, nanti cara menjawabnya berarti I think the cashless society is a social that try to modern lifestyle gitu. Menurut saya masyarakat cashless itu adalah salah satu masyarakat yang sedang mencoba untuk berubah beralih ke gaya hidup modern seperti itu. Ya, silakan bisa dimulai sekarang diskusinya. Kemudian jawabannya bisa ditulis di kertas yang sudah saya sediakan. If there's no question, I think that's enough for today. Thank you so much for your attention. Before we close, let's reciting Hamdalah together. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sudah di tahap akan melaksanakan pasca observasi. Setelah kemarin saya sudah mengobservasi Ibu Noviana Isna ya di kelas 12, dan sekarang kita langsung melaksanakan pasca observasi. Di sini nanti saya akan menanyakan beberapa hal ya yang memang saya catat ketika melakukan observasi kemarin. Dan langsung saja ya. Yang pertama yaitu bagaimana sih perasaannya ya selama observasi kemarin. Jadi kemarin selama proses observasi ya di supervisor sama Bu Nova Ya. Itu perasaannya ada sedikit deg-degan, cukup deg-degan, tapi sisanya masih bisa dinikmati gitu. Jadi lumayan enjoy, masih bisa enjoy. Iya. Jadi apakah itu perasaannya berbeda karena sedang diawasi? Iya, udah pasti perasaannya ada sedikit berbeda karena beda dari proses pembelajaran seperti biasanya kayak gitu. Karena memang sambil diawasi seperti itu. Cuma sisanya masih bisa dinikmati gitu, masih senang-senang, enjoy gitu. Terus oke, terima kasih. Dan yang selanjutnya proses pembelajaran yang telah dilakukan itu coba diceritakan lagi, Mbak. Jadi selama proses pembelajaran saya di kelas 12 itu menurut saya sudah lumayan cukup lancar, meskipun memang ada beberapa hal kecil yang saya lupa untuk lakukan, tapi untungnya hal-hal kecil itu tidak sampai berakibat berdampak besar ya proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas 12 seperti itu. Lumayan lancar, terus juga
mengikuti instruksi yang saya berikan. Iya. Dan model pembelajarannya apakah terlaksana, Bu? Iya, karena model pembelajaran yang saya gunakan itu kan project based learning, itu lumayan bisa terlaksana dengan baik. Mereka bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya, kemudian setelah itu melakukan kegiatan diskusi di kelompok yang lebih besar seperti itu. Karena awalnya kan mereka hanya berdiskusi dengan teman sebangkunya, kemudian habis itu mereka berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibuat. Gitu. Oke. Jadi ketika pra ya saya menanyakan bahwa jenengan akan menggunakan strategi pembelajaran kayak gitu ya, apakah itu sudah dilaksanakan kemarin? Ya, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas 12 juga menurut saya sudah cukup bisa diterapkan dengan baik di sana. Anak-anak bisa mengikuti instruksi dengan baik, kemudian media dan metode pembelajaran yang saya terapkan juga sepertinya bisa ditangkap oleh anak-anak. Oke, terima kasih. Jadi selama kegiatan observasi kemarin itu ada nggak sih hambatan-hambatan yang menurut jenengan itu muncul tak terduga atau mungkin yang hal-hal yang yang membuat Anda terkejut seperti itu, masalah atau segala macam? Ya, pastinya ada. Salah satunya itu adalah hambatannya itu di manajemen waktu yang sepertinya masih harus perlu diperbaiki kayak gitu. Karena memang ada beberapa hal yang membuat saya itu akhirnya persiapannya itu kurang kayak gitu. Akhirnya efeknya itu ke manajemen waktunya, kayak pas di closing atau penutupannya itu nggak benar-benar tepat waktu kayak gitu. Salah satu hambatannya. Apakah ada lagi menurut Mbak Novi? Mungkin selain dari manajemen waktu itu tadi mungkin karena kegiatan pembelajaran itu sambil diawasi ya, jadi saya ada sedikit deg-degan, nervous gitu. Jadi ada beberapa hal-hal kecil yang saya lupa untuk lakukan gitu. Oke, dari kejadian yang muncul itu tadi, dari hambatan tersebut tadi, kurangnya manajemen waktu karena melebihi ya tadi dari durasi waktu, terusan ada rasa grogi tersebut, kira-kira ada nggak sih solusinya kayak gitu untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Ya, mungkin solusi yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki hambatan yang tadi sudah terjadi itu berikutnya, di pertemuan berikutnya saya akan lebih prepare kayak gitu, kayak mungkin mempersiapkan proyektor, soundnya itu sebelum belnya kayak gitu. Oke, ya. Jadi untuk selanjutnya berarti prepare itu harus lebih matangkan lagi ya. Iya. Karena kemarin waktunya itu habis untuk bawa alat. Iya. Memang karena tadi dengan jelaskan bahwa nanti akan prepare-nya berarti sebelum sebelum bel masuknya. Oke, ya. Jadi jenengan itu tadi memiliki masalah atau hambatan ketika jenengan rasa terjadi ya, ketika jenengan ada kegiatan observasi, terus jenengan juga memiliki solusi. Nah, kira-kira setelah jenengan sudah memiliki solusi seperti itu, kira-kira kapan sih jenengan akan menindaklanjuti atau dalam artian itu memperbaiki nih yang merasa jenengan tadi itu problem seperti itu, tindak lanjutnya kira-kira kapan seperti itu? Mungkin untuk tindak lanjut perbaikan dari yang sebelumnya itu mungkin akan saya lakukan sesegera mungkin di pertemuan yang akan saya lakukan baik di kelas tersebut maupun di kelas lain. Oke, terima kasih. Menurut saya cukup ya kegiatan pasca observasi. Beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan. Semoga dengan ada kegiatan ini bisa meningkatkan kompetensi jenengan ya dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, khususnya untuk memaksimalkan potensi anak ya, bakat minat mereka di dalam kelas seperti itu. Apakah ada yang mau jenengan sampaikan? Mungkin pendapatnya. Mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi ini akan lebih baik kalau kita itu mempersiapkan kayak metode atau medianya itu jauh-jauh hari gitu, biar lebih proper. Oke, terima kasih. Jadi saya tambahin dulu ya, Bu ya. Ini saya lihat sudah bagus. Di sini sudah memakai media cukup beragam. Yang saya tanyakan bagaimana cara memanfaatkan media ini
agar terlihat berdiferensiasi atau muncul berdiferensiasinya itu bagaimana? Jadi misalkan untuk yang audionya itu audio visual itu nanti bisa diterapkannya itu untuk secara keseluruhan untuk anak-anak secara keseluruhan. Kemudian nanti hasilnya itu hasil dari apa yang mereka tangkap dari itunya itu nanti bisa mereka sajikan dalam hal yang berbeda-beda, dalam produk yang berbeda-beda seperti itu. Oke, berarti di sini kan kontennya itu sama. Kontennya yaitu cara memberikan materinya menggunakan audio visual. Nah, itu perlu dipertegas. Nah, selanjutnya berarti yang berdiferensiasinya itu adalah produknya. Nah, produknya itu berupa apa aja, Bu? Contoh misalkan saya di situ menggunakan media itu audio visual ya Bu. Kemudian nanti apa yang mereka tangkap dari audio maupun visual yang sudah mereka saksikan itu mereka sajikan dalam bentuk produk yang berbeda. Contohnya misal dari kelompok 1 sama kelompok 2 itu adalah kelompok yang saya kelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar dengan cara kinestetik. Itu nanti mereka bisa menyajikannya itu dalam pembuatan video kayak itu di outdoor seperti itu. Kemudian nanti kelompok 3, 4 itu karena mereka dan belajarnya itu adalah mereka itu adalah anak yang suka menulis. Nah, itu nanti bisa disajikan dalam bentuk artikel seperti itu. Kemudian yang lainnya itu nanti bisa disajikan, misalkan ada anak yang suka menggambar, itu nanti disajikan dalam bentuk poster digital dan seperti itu. Oke. Berarti di sini dalam RPP ini sudah muncul berdiferensiasinya, yaitu berdiferensiasi pada produknya. Produknya yang berbeda-beda. Berarti kontennya satu, yaitu pembelajarannya menggunakan video, tapi di sini tetap ada media dukungnya, yaitu ada buku paket, buku LKS sebagai pendukung. Barangkali siswa itu kurang paham. Nah, setelah itu dalam prosesnya sama-sama melihat video tersebut. Nah, di sini produknya sudah terlihat berdiferensiasinya. Nah, terima kasih ya Bu Nova. Bu siapa satunya Bu? Bu Noviana Isna. Oh, agak kembar. Ya, silakan ditutup Bu. Oke, ya. Terima kasih ya. Akhirnya selesai juga kegiatan pasca observasi dengan Ibu Pepe, di sini Ibu Devi Arustiani ya, dan Ibu Noviana Isna ya sebagai guru yang saya observasi. Oke, cukup sekian. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan menginspirasi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.